Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-168 malam ini. Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu tenang sejenak. Di tengah segala kebisingan hidup, di tengah segala kesibukan, di tengah segala acara. Mari Bapak Ibu, malam ini kita mau bersama dengan Tuhan mengambil waktu sejenak berdiam, memikirkan relasi kita dengan Dia. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Malam ini sekali lagi kami datang menghampiri Tuhan untuk kembali melihat, menyelidiki hidup kami. Apakah adalah hidup yang dekat dengan Tuhan. Sertai malam ini, biar Tuhan yang boleh memimpin perjalanan ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-8. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2, ayat 1 sampai 9, lalu dilanjutkan ayat ke-19 sampai 22. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 9, lalu dilanjutkan ayat 19 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Samuel sudah tua, ia mengangkat anak-anaknya laki-laki sebagai hakim atas Israel. Nama anak sulungnya Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya memerintah sebagai hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak mengikuti jejak ayah mereka. Mereka berpaling pada keuntungan semata, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu, semua tua-tua Israel berkumpul dan datang kepada Samuel di Rama. Mereka berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak mengikuti jejakmu. Sebab itu, angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami,
sama seperti semua bangsa lain. Tetapi Samuel kecewa ketika mereka berkata, "Berikanlah kami seorang raja untuk memerintah kami." Maka Samuel berdoa kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah suara rakyat, semua yang mereka katakan kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak supaya aku tidak lagi menjadi raja atas mereka. Mereka meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain sejak aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai sekarang. Sama seperti yang mereka lakukan kepadaku, demikian juga mereka lakukan kepadamu. Sebab itu, dengarkanlah suara mereka. Hanya saja engkau harus memberikan peringatan keras kepada mereka dan memberitahu mereka hak raja yang akan berkuasa atas mereka." Ayat 19, tetapi rakyat menolak mendengarkan suara Samuel. Dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami, supaya kami juga sama seperti semua bangsa lain. Raja kami akan memerintah kami, memimpin kami, dan berperang bersama kami." Samuel mendengar semua perkataan rakyat dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah suara mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian Samuel berkata kepada orang Israel, "Pergilah kamu masing-masing ke kotamu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya memiliki seorang anak yang berusia hampir 4 tahun. Nah, pada saat bersamaan saya juga tinggal berdekatan dengan keponakan saya yang usianya hanya terpaut beberapa bulan saja dari anak saya. Jadi mereka hampir seumuran. Nah, tentu saja mereka merupakan dua pribadi anak yang berbeda. Karakternya, hobinya, kesukaannya, semua berbeda. Tapi yang menarik Bapak Ibu, sejak mereka berusia kurang lebih 2,5-3 tahun, mereka ini mulai mengeluarkan bahasa yang serupa. Nah, ada dua frasa yang keduanya sama-sama kerap gunakan. Yang pertama, frasa "gak mau" gitu ya. Dan yang kedua, maunya titik-titik saja. Misalnya begini Bapak Ibu. Katakanlah saya menyuruh anak saya untuk sikat gigi gitu ya. Nah, lalu dengan lantang waktu saya suruh, "Ayo sikat gigi," dia itu akan menjawab, "Gak mau" gitu ya. Lalu kalau saya lanjutkan, "Ayo sikat gigi, kalau nggak sikat gigi nanti sisa makanannya nempel, nanti giginya sakit, bolong" gitu ya. Nah, lalu anak saya itu akan melanjutkan dengan frasa yang kedua, "Mau bolong saja, mau sakit saja." Nah, memang kedengarannya konyol Bapak Ibu ya, tapi dia mengatakan itu untuk eh, menegaskan keinginannya itu dengan ngotot. Nah, menariknya Bapak Ibu, keponakan saya juga kerap kali menggunakan salah satu atau kedua frasa tersebut. Misalnya kalau kita katakan, "Jangan manjat-manjat, nanti jatuh" gitu ya. Lalu dia itu akan dengan lantang menjawab, "Mau jatuh saja." Kalau kita lanjutkan, dia juga tidak mengira. Nanti kalau kita bilang, "Nanti sakit loh, benjol loh." Nah, dia juga melanjutkan gitu ya, "Mau benjol aja, mau sakit saja." Demikian Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu kedengarannya konyol gitu ya. Sebab siapa sih yang mau sakit, siapa sih yang mau luka, dan seterusnya. Tapi begitulah cara mereka itu menunjukkan keinginannya. Dengan frasa yang demikianlah, kedua anak berusia 3-4 tahun ini kerap kali menolak, menegaskan keinginannya itu dengan ngotot. Mereka tidak peduli apa yang jadi konsekuensinya. Yang penting mereka dapat apa yang mereka inginkan. Nah, Bapak Ibu, saya rasa kebanyakan dari kita yang pernah memiliki anak usia 2-5 tahun pernah mengalami fase yang serupa. Fase di mana anak kita itu kerap kali menolak, kerap mengatakan tidak, kerap bersikeras dengan pilihannya, walaupun pilihannya itu nampaknya konyol atau memiliki konsekuensi yang sebenarnya merugikan dia juga. Sampai-sampai Bapak Ibu, sekarang ini ada sebuah istilah yang ngetren digunakan, yaitu istilah teenager, yaitu plesetan dari kata teenager, di mana fase usia 3 tahun ini disamakan dengan fase remaja yang kerap kali bersikap rebellious atau memberontak. Bagi mereka, apa yang baik di mata mereka, itulah yang mereka lakukan. Mereka berhak untuk melakukannya, dan orang lain tidak berhak memutuskan sebaliknya. Nah, Bapak Ibu, para psikolog dan ahli perkembangan anak memang menyatakan bahwa ini merupakan fase atau tahapan yang wajar di dalam pertumbuhan setiap anak. Di dalam fase inilah mereka mulai membentuk ego atau kesadaran yang lebih dalam akan keakuan mereka. Dan karena itulah mereka kelak kali menetapkan otoritas mereka akan dirinya sendiri. Ini aku. Aku punya mau
Aku punya hak, aku punya kuasa atas diriku sendiri, dan aku bisa memutuskan dan melakukan yang aku mau. Ini merupakan fase yang normal, wajar di dalam perkembangan, fase pencarian dan pembentukan identitas yang anak-anak harus lalui. Betul, Bapak Ibu. Normal, wajar. Namun Bapak Ibu, saya rasa di sisi yang lain, kita juga perlu menyadari bahwa yang wajar ini pun sesungguhnya merupakan bukti akan natur keberdosaan kita sebagai manusia. Sejak kanak-kanak, di dalam keberdosaan kita, kita tidak mau ada yang mengatur kita. Kita mau mengatur kehidupan diri kita sendiri. Kita mau membuat keputusan-keputusan kita sendiri, tidak peduli apapun konsekuensinya. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kita mau memilih apa yang baik di mata kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, masalahnya firman Tuhan menunjukkan bahwa ketika kita memilih untuk mengikuti apa yang baik di mata kita sendiri, itu bukanlah sebuah salah langkah semata, itu bukanlah sebuah misjudgment semata. Firman Tuhan menunjukkan bahwa ketika kita memilih untuk mengikuti suara hati kita ketimbang suara Tuhan, sesungguhnya kita sedang berdosa terhadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu, demikianlah yang terjadi pada narasi yang kita baca di dalam 1 Samuel pasal 8 tadi. Bapak Ibu, di dalam ayat 1 sampai 3, kalau kita melihat konteks narasi ini, diungkapkan bagaimana Samuel yang telah memerintah bangsa Israel sebagai seorang hakim sekian lama telah lanjut usia. Nah, anak-anaknya yang meneruskan posisinya sebagai hakim itu tidak hidup dengan benar seperti Samuel. Nah, hal ini kemudian memicu atau digunakan sebagai alasan oleh orang-orang Israel itu datang kepada Samuel dan menuntut Samuel untuk mengangkat seorang raja dari antara mereka. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya apa yang salah dengan hal itu? Bukankah permintaan tersebut sebuah permintaan yang wajar? Mengingat seperti apa anak-anak Samuel, mengingat kondisi yang ada, bukankah wajar kalau orang Israel menginginkan seorang pemimpin yang berbeda? Namun menariknya Bapak Ibu, kalau kita berulang kali di dalam narasi ini, kalau kita memperhatikan, ditunjukkan bahwa Tuhan itu menganggap permintaan Israel ini sebagai sesuatu yang salah. Nah, pertanyaannya mengapa? Nah, setidaknya ada dua alasan yang diungkapkan atau tersirat di dalam narasi yang kita baca tadi. Yang pertama, permintaan Israel ini salah di mata Tuhan karena permintaan ini lahir dari penolakan terhadap otoritas Tuhan atas mereka. Permintaan ini merupakan yang pertama, penolakan terhadap otoritas Tuhan atas mereka. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat ke-7, di dalam respon yang Tuhan berikan kepada permintaan Israel. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah suara rakyat, semua yang mereka katakan kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku tidak lagi menjadi raja atas mereka. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Bapak Ibu, siapa sih yang selama ini membangkitkan dan menetapkan sistem kepemimpinan para hakim di Israel? Tuhan itu sendiri, bukan? Nah, ketika orang Israel menolak hal ini, sesungguhnya mereka sedang menolak sistem yang telah Tuhan tetapkan. Ketika orang Israel menolak hakim yang ada, sesungguhnya mereka sedang menolak kepemimpinan Tuhan itu sendiri. Sesungguhnya yang sedang mereka pertanyakan adalah pribadi Tuhan itu sendiri sebagai raja mereka. Nah, menarik Bapak Ibu kalau kita membaca lebih jauh, ketika Samuel kemudian menjabarkan hak-hak dari raja, juga memberikan peringatan tentang raja, Israel itu tetap ngotot pada pilihannya ini. Lalu mereka itu mengungkapkan demikian di ayat 19 sampai 20. Tidak harus ada raja atas kami, supaya kami juga sama seperti semua bangsa lain. Perhatikan, raja kami akan memerintah kami, memimpin kami, dan berperang bersama kami. Bapak Ibu, siapa sih yang selama ini telah memerintah, memimpin, dan berperang bagi bangsa Israel? Tuhan, bukan? Bangsa Israel tidak pernah membutuhkan seorang raja karena fungsi seorang raja itu telah dipenuhi oleh pribadi Tuhan itu sendiri. Tuhanlah yang telah memerintah, Tuhanlah yang telah memimpin berperang bagi mereka, Tuhanlah yang tetap setia kepada bangsa Israel ini, tidak peduli seberapa sering mereka memberontak. Karena itu Bapak Ibu, sesungguhnya
ketika bangsa Israel meminta seorang raja yang mereka tolak, sesungguhnya adalah sosok Tuhan sebagai raja atas mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, permintaan Israel ini dianggap salah karena sesungguhnya lahir dari penolakan mereka terhadap rencana Tuhan. Mereka bukan hanya yang pertama tadi menolak otoritas Tuhan atas mereka, tetapi mereka juga menolak rencana Tuhan atas mereka. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan narasi ini, dua kali bangsa Israel itu mengungkapkan hal berikut ini sebagai alasan mereka meminta seorang raja. Ayat yang kelima, sebab itu, angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami, sama seperti semua bangsa lain. Lalu ayat yang ke-20 diulangi sekali lagi. Harus ada raja atas kami, supaya kami juga sama seperti semua bangsa lain. Nah, Bapak Ibu, mengapa mereka ingin memiliki raja sama seperti semua bangsa lain? Apa fungsi raja bagi bangsa-bangsa pada masa itu? Nah, Bapak Ibu, fungsi raja pada masa itu adalah untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain. Tugas raja pada masa itu adalah untuk mengusahakan agar kerajaannya menjadi bangsa yang paling kuat, paling sejahtera, paling aman. Nah, dengan kata lain, Bapak Ibu, ketika bangsa Israel itu mau menjadi seperti semua bangsa lain, ada sebuah desire untuk mereka itu dapat berkuasa. Ada sebuah keinginan untuk mereka dapat menjadi yang terbesar, untuk mereka dapat menjadi aman, kaya mungkin. Ada sebuah mimpi untuk mereka dapat menjadi sebuah bangsa yang stabil, aman, dan sejahtera. Singkatnya Bapak Ibu, mereka mau nyaman, aman, dan mapan. Dalam bahasa kita sekarang, mereka mau bahagia. Bapak Ibu, wajar bukan? Bukankah itu yang diinginkan juga oleh semua bangsa lain? Supaya kami juga sama seperti semua bangsa lain. Namun pertanyaannya Bapak Ibu, itukah rencana Tuhan bagi bangsa Israel? Itukah yang diinginkan Tuhan bagi bangsa pilihannya? Sama sekali bukan, Bapak Ibu. Apa yang menjadi rencana panggilan Tuhan atas orang Israel? Bukankah mereka itu dipanggil menjadi umat Allah, a holy nation, bangsa yang kudus? Itu artinya mereka dipanggil untuk menjadi berbeda dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka dipanggil untuk hidup berbeda dengan gaya hidup, pengejaran, mimpi yang berbeda dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Itu berarti bahwa yang menjadi tujuan mereka ada bukan agar mereka sekedar menjadi bangsa yang aman, nyaman, dan mapan, tetapi menjadi bangsa yang mencerminkan dan menceritakan siapa Tuhan mereka, sekalipun mereka tidak aman, nyaman, ataupun mapan. Itu rencana Tuhan bagi Israel sebagai God's holy nation, reflecting and proclaiming who their God is. Tapi Bapak Ibu, itulah yang ditolak oleh orang Israel. Mereka tidak mau itu. Mereka maunya sama seperti bangsa lain. Aman, nyaman, dan mapan. Dan itulah yang mereka tolak. Rencana Tuhan atas mereka ketika mereka meminta sosok raja. Nah, Bapak Ibu, menarik sekali bagaimana penulis kitab ini menggambarkan respon Tuhan terhadap permintaan orang Israel ini. Di ayat ke-8, ketika berbicara tentang penolakan bangsa Israel terhadapnya, Tuhan melanjutkan demikian. Mereka meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Sejak aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai sekarang. Sama seperti yang mereka lakukan kepadaku, demikian juga mereka lakukan kepadamu. Dengan kata lain, Bapak Ibu, Tuhan sedang menyamakan penolakan bangsa Israel ini sebagai bentuk penyembahan berhala. Ketika mereka tidak lagi mentuhankan Tuhan, ketika mereka tidak lagi menerima otoritas di atas hidup mereka, sesungguhnya mereka sedang menyembah berhala. Sama seperti yang telah mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Ada hal lain yang mereka tempatkan lebih penting daripada Tuhan. Ada hal lain yang mereka kejar lebih daripada Tuhan. Tapi lebih jauh lagi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan secara mendetil, ada sebuah frasa yang terus-menerus diulangi di dalam respon Tuhan terhadap permintaan orang Israel. Nah, LAI terjemahan baru edisi kedua ini menerjemahkannya dengan lebih tepat seperti ini. Di ayat ke-7 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Samuel,
dengarkanlah suara rakyat, semua yang mereka katakan kepadamu. Lalu ayat 9, sebab itu dengarkanlah suara mereka. Lalu di ayat yang terakhir, ayat ke-22, terakhir sekali lagi diulangi. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah suara mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, frasa dengarkanlah suara mereka ini diulangi dan ditekankan secara sengaja oleh penulis kitab ini. Mengapa? Nah, bagi kita pembaca modern mungkin hal ini tidak berarti banyak. Tapi bagi pembaca Israel pada masa itu mereka akan mengerti bahwa penulis secara intensional memakai dan mengulangi frasa tersebut untuk mengingatkan mereka kepada sebuah narasi dari peristiwa lain yang terjadi sebelumnya. Peristiwa apa? Mari kita buka bersama. Dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17. Kejadian pasal 3 ayat 17. Lalu firman Tuhan kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Lebih tepatnya, karena engkau mendengarkan suara istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Bapak Ibu, mengapa secara intensional penulis menggunakan frasa ini? Agar para pembacanya mengingat mengapa kita semua berdosa. Karena manusia pertama itu mendengar suara yang salah, mengikuti apa yang mereka anggap baik di mata mereka, ketimbang mendengar suara Tuhan. Itulah dosa. Ketika kita memilih untuk mendengar suara yang lain ketimbang suara Tuhan, itulah dosa. Karena sesungguhnya pada saat kita memilih untuk mendengar suara yang lain, suara yang alternatif itu ketimbang suara Tuhan, sesungguhnya kita sedang menolak otoritas dan rencana Tuhan atas hidup kita. Dan sesungguhnya itulah dosa. Dan sesungguhnya itulah juga yang sedang dilakukan oleh bangsa Israel di sini. Bapak Ibu, seolah di sini penulis itu ingin memberikan sebuah peringatan bahwa sesungguhnya itulah yang sedang dilakukan orang Israel ketika mereka meminta seorang raja. Mereka berdosa karena mereka memilih untuk mendengar suara hati mereka, suara yang salah, ketimbang mengikuti suara Tuhan. Karena mereka memilih untuk mengikuti apa yang mereka anggap baik di mata mereka, ketimbang mengikuti rencana Tuhan. Dan Tuhan membiarkan itu terjadi. Karena itulah Tuhan berkata kepada Samuel, dengarkanlah suara mereka. Mereka berdosa karena mereka tidak mau mendengar suara Tuhan dan tunduk kepada otoritas Tuhan, raja mereka. Karena mereka tidak mau mengikuti rencana Tuhan, panggilan Tuhan untuk mereka hidup sebagai umatnya yang kudus. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan menunjukkan bahwa ketika kita memilih untuk mengikuti suara hati kita ketimbang suara Tuhan, sesungguhnya kita sedang berdosa terhadap Tuhan. Karena sesungguhnya kita menolak otoritas dan rencana Tuhan atas hidup kita. Ketika kita memilih untuk mengikuti apa yang baik di mata kita sendiri, maka sesungguhnya hal tersebut sama seperti yang terjadi kepada orang Israel, akan membawa kita kepada kehancuran, akan membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita perlu dengan serius merenungkan firman Tuhan ini. Karena sesungguhnya firman Tuhan ini memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu kita coba mengingat keputusan tertentu yang baru-baru ini kita buat atau keputusan yang mungkin sedang kita harus buat. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita memutuskan sesuatu, apakah yang kita cari adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan, kerinduan hati Tuhan, yang sejalan dengan rencana dan panggilan Tuhan atas hidup kita? Ataukah kita mengambil alih keputusan itu berdasarkan apa yang nampaknya paling masuk akal, apa yang paling wajar, apa yang semua orang lakukan, apa yang paling menguntungkan kita? Ketika kita diperhadapkan kepada keputusan misalnya bekerja di perusahaan A atau B, atau menjalankan proyek bisnis A atau B, apakah yang menjadi pertimbangan kita adalah yang mana yang akan lebih menguntungkan saya? Atau yang bisa membawa saya lebih dipakai Tuhan. Sekalipun saya itu berarti saya tidak akan nyaman, aman, dan mapan. Ketika kita harus memilih pelayanan tertentu, apakah yang menjadi pertimbangan kita adalah apa yang mana yang lebih menyenangkan bagi kita,
atau yang membawa kita semakin mengenal dan dipakai Tuhan sekalipun tidak menyenangkan. Bagi Bapak Ibu mungkin pasangan suami istri yang muda, apa yang membuat kita misalnya memutuskan apakah kita mau atau kapan kita mau memiliki anak? Atau kalau kita tidak bisa memiliki anak karena kondisi medis tertentu, apakah yang membuat kita itu ngotot mencoba mati-matian cara-cara yang ditawarkan sekalipun hal-hal itu mungkin dipertanyakan secara etika Kristen? Nah, bagi rekan-rekan pemuda misalnya, apa yang membuat kita memutuskan apakah mau atau tidak memulai relasi tertentu? Apakah sekedar yang mana yang lebih membuat saya bahagia, yang tidak menghalangi jalan kehidupan dan kesuksesan saya, yang paling safe untuk kita? Nah, Bapak Ibu, perhatikan. Di dalam setiap langkah dan keputusan kita, apakah kita sekedar mengikuti apa yang nampaknya baik di mata kita sendiri? Apakah kita sekedar mengikuti suara hati kita? Ataukah kita mencari suara hati Tuhan? Bapak Ibu, di dalam setiap bagian keseharian kita, kita akan terus diperhadapkan kepada sebuah pertanyaan yang sama. Suara siapa? Suara siapa yang kita cari? Suara siapa yang akan kita dengarkan dan taati? Masihkah kita mencari, mendengarkan, dan menaati suara dan kehendak Tuhan atas hidup kita? Masihkah kita mendudukan diri kita kepada otoritas dan rencana panggilannya atas hidup kita, sekalipun hal tersebut tidak membawa kita kepada apa yang wajar, yang nyaman, aman, mapan, yang membuat kita bahagia? Bapak Ibu, mari kita menundukkan kepala. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan mari kita bertanya kepada diri kita pada saat ini. Suara siapa yang mendorong setiap langkah kehidupan kita? Suara kita kah? Suara dunia ini kah? Atau masihkah kita mencari, mendengar, dan menundukkan diri kita kepada suara Tuhan? Mari kita menundukkan diri kita berdoa, berdiam diri di hadapannya, mengizinkan Roh Kudus memeriksa hati kita.
Bapa yang di surga, ini kami. Dengan setiap keberadaan kami. Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Tapi ampunilah kami ya Tuhan, kalau kerap kali di dalam kehidupan kami hidup, kami melangkah, hanya berdasarkan apa yang nampaknya wajar, apa yang nampaknya paling nyaman, aman, dan mapan bagi kami, apa yang nampaknya baik di mata kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami kerap kali lebih mendengar suara hati kami ataupun suara orang-orang di sekitar kami ketimbang mencari dan menundukkan di hati kami di bawah suara Tuhan. Tuhan periksa hati kami, lihat kehidupan kami, dan tolong kami melangkah dengan tepat. Tuhan kami sadar pada hari ini, firman Tuhan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya ketika kami memilih untuk mendengar suara hati kami ketimbang suara hati Tuhan, sesungguhnya kami sedang berdosa. Itu bukanlah sebuah hal yang sepele. Karena itu Tuhan tolong kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang diperhadapkan pada keputusan-keputusan tertentu. Mungkin itu keputusan yang besar, mungkin juga keputusan yang kecil yang sehari-hari. Tapi Tuhan tolong kami. Di dalam setiap langkah yang kami ambil, kami belajar mencari, mendengar, dan menaati suara Tuhan. Lebih dari suara lain yang ditawarkan dunia ini. Lebih dari suara hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.